Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana syahrul ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, asyukru bil qaul, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sebagaimana telah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, berbagai macam maghfirahnya, berbagai macam rahmatnya kepada kita, sehingga Allah pertemukan kita kembali di bulan yang mulia ini, pada tahun ini, di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang dapat mensyukuri nikmatnya diberikan Ramadan pada tahun ini, dan menjadikan Ramadan pada tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya minadh dhulumati ilan nur atau minadh dhalalati ilal huda. Ayah, bunda, santriwan, santriwati, rutaba mahya, dan hadirin rahimakumullah. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diperintahkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dalam ayat Allah ini kita dapat simpulkan bahwasannya tujuan kita daripada berpuasa itu agar kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana definisi takwa itu sendiri? Yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Setelah kita berpuasa, min tulu'il fajar, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, Allah berikan kita nikmat. Nikmat apa? Nikmat kita bisa berbuka puasa. Tetapi banyak daripada kita yang terlena daripada nikmat berbuka puasa ini. Dijadikanlah nikmat berbuka puasa ini ajang untuk kan hawa nafsu kita berlebihan dalam mengkonsumsi makanan. Padahal puasa sendiri memiliki arti al-imsak, yaitu menahan daripada haus, menahan daripada dahaga, menahan daripada makan dan minum, dan juga menahan daripada hawa nafsu. Maka dari itu, jangan sampai kita sudah berpuasa, sudah al-imsak, menahan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, tetapi kita tidak bisa menahan hawa nafsu kita sendiri untuk tidak berbuka puasa secara berlebihan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifun. Makanlah dan minumlah kalian, tetapi jangan berlebihan, karena sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Begitupun Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita bagaimana cara berbuka puasa yang sesuai dengan sunnah Rasul, yaitu dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza fatara ahadukum falyuftir 'ala at-tamr, fa in lam yajid fa 'ala al-ma'in, fa innahu tahur." Yang artinya, apabila berbuka puasa oleh salah seorang di antara kamu sekalian, maka berbuka puasalah dengan kurma. Apabila tidak ada kurma, maka berbuka puasalah dengan air, karena sesungguhnya air itu suci. Rasulullah nggak menyuruh kita buat buka puasa dengan kurma dan dengan air, tetapi Rasulullah SAW memberikan kita pilihan berbuka puasa dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, kita berbuka puasa dengan air.
bagaimana orang-orang yang berlebihan, orang-orang yang mubazir itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan niat kita berpuasa ini untuk meningkatkan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Ketakwaan dicampur dengan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Maka dari itu, marilah kita sama-sama kita membiasakan diri, kita mencoba untuk menjadikan bulan Ramadan bulan yang penuh ibadah. Dari kita bangun sampai kita tidur lagi, kita jadikan ibadah. Kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai ibadah kita, niat murni ibadah kita tercampur dengan kelalaian yang tidak Allah sukai. Na'udzubillahi min dzalik. Ayah, bunda, santriwan, santriwati, dan seluruh hadirin rahimakumullah. Maka dari itu, marilah kita sama-sama melatih diri kita mulai saat ini, mulai hari ini, agar kita fokus terhadap tujuan utama kita berpuasa, yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketakwaan yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita berbuka puasa dengan secukupnya dan kita niatkan makanan yang kita konsumsi itu sebagai bekal untuk ibadah kita. Jangan sampai karena kita sudah terlena dengan berbuka puasa, kita lalai daripada ibadah-ibadah yang padahal itu menjadi tujuan kita. Sebagaimana setelah sholat isya, di dalam bulan Ramadan, hanya di bulan Ramadan, ada yang namanya sholat taraweh. Jangan sampai karena kelalaian kita terlena ketika berbuka puasa, kita jadi meninggalkan sholat taraweh. Jadikan nikmat kita berbuka ini menjadi bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua Allah berikan keberkahan, Allah berikan karunia-Nya, Allah berikan rahmat-Nya, Allah berikan maghfirah-Nya pada bulan Ramadan, bulan mulia ini, sehingga Allah jadikan apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita niatkan lillahi ta'ala menjadi nilai-nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.